hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan kita dalam kehidupan. Kita juga bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh serta istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, untuk kesempatan pagi hari ini kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita ingatkan kembali sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan antum di 081175500606. Untuk yang menelpon langsung boleh di nomor yang sama, tidak melalui telepon WhatsApp. Dan untuk antum yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp kita, menyertakan nama, domisili, dan juga poin pertanyaannya langsung. Untuk yang menelpon kita juga ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya. Untuk lebih jelasnya pertanyaan yang antum sampaikan nanti kepada Ustadz dan juga jawaban yang akan diterima nanti. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita izin langsung kepada guru kita untuk kita bacakan pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp kita terlebih dahulu. Baik, kita izin Ustaz ya. Betul. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Afwan Ana mau bertanya, teman Ana baru saja memperoleh pinjaman uang dari bank konvensional Ustaz. Setelah 4 hari berlalu, teman memberikan uang kepada Ana karena ada bantu beliau ini memperoleh pinjaman tersebut. Ana sempat tolak uang pemberian teman tersebut, tapi dia memaksa dengan berkata, uang yang dia kasih itu buat anak saja. Akhirnya uang itu Ana terima, dan yang mau ditanyakan Ustadz, uang pemberiannya ini bolehkah dimanfaatkan untuk kebutuhan? Jazakallahu khairan Ustadz. Pertama, membantu orang untuk melakukan sebuah dosa adalah perbuatan dosa. Allah mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui ketentuan Allah. Sedangkan menolong orang untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga konvensional, membantu dia untuk berbuat riba. Ya, maka ini sebuah perbuatan dosa yang Anda harus bertobat darinya. Maka itu tidak pantas mendapat apapun, mendapat hadiah, imbalan, ya, yang harusnya Anda tidak lakukan dari awal. Tapi kalau Allah sudah terjadi, tinggal Anda bertobat kepada Allah. Anda sampaikan kepada teman tadi agar juga bertobat dan menghentikan pinjaman ribanya. Adapun bila dia memberikan uang kepada Anda, uangnya jelas tidak halal, tidak bisa Anda berikan kepada anak Anda, berikan saja kepada fakir miskin. Bila status Anda adalah fakir miskin yang tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya hidup, kebutuhan pokok, maka itu pun boleh Anda ambil. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai uang yang diberikan oleh saudara ataupun temannya dari hasil bantuannya bisa meloloskan pinjaman dari bank konvensional. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu juga telepon antum di nomor 081175500606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp.
Dan kita ingatkan sekali lagi untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dan pastikan juga mencari sinyal yang bagus tentunya. Dan untuk antum yang baru saja menyimak kita untuk hari ini atau baru menyaksikan kita, juga bisa menikmati sajian kita melalui hasil app yang sudah antum download di aplikasi dan diinstal di perangkat antum. Tentunya di Android ataupun di iPhone. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dalam Ustadz, bolehkah tukar tambah emas dan perak? Jikalau tidak boleh, bagaimana skema yang betul jika kalau kita ingin menukar tambah emas ataupun perak, Ustadz? Syukron, Ustadz. tukar tambah tidak boleh antara emas dengan emas, perak dengan perak. Dan Nabi mensyaratkan mislan bimislin, yadan biyadin. Harus sama gramasinya. Sedangkan tukar tambah ada yang berbeda gramasinya. Nah, Maka solusinya seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang sahabatnya dalam beberapa riwayat Bilal datang membawa kurma dari Khaybar, dan kurma Khaybar sebagian varietasnya bagus. Lalu dia menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Awakullu tamri Khaybar hakada." Apakah seluruh kurma Khaybar bagus seperti ini? Lalu sahabat itu pun mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, tetapi aku menukar kurma kualitas rendah 2 sok dengan aku tukar dengan kurma kualitas bagus ini 1 sok, atau 3 sok dengan 2 sok." Ini tukar tambah tadi itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Allah ainul riba." Inilah yang riba itu. Lalu Rasulullah memberikan solusinya, bi'al jam'a bid-darahim wabta' bid-darahim janiban. Jual kurma kualitas rendah tadi, kualitas rendah dengan uang perak, lalu beli dengan uang perak kurma kualitas bagus, walau hasil akhirnya sama 2:1. Ya. nah, Maka tadi Anda memiliki emas, ingin Anda tukar dengan emas yang lain, ya, walau hasilnya sama, tetap Rasulullah melarang kalau berbeda gramasinya. Maka harus Anda jual dulu emas punya Anda dengan rupiah. Ambil rupiahnya, tambahkan atau kurangi, beli emas yang Anda inginkan itu. Dua-duanya ya dan biadin lakukan. Wabillahi taufiq. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya mengenai tukar tambah emas atau perak ini bisa paham dari jawaban Ustadz, juga nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Pak? Dengan keadaan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Kadan di Cianjur. Ya, ini Ustaz melanjutkan pertanyaan yang lalu Ustaz tentang masalah bagi hasil di dalam kerjasama mengembangkan hewan ternak Ustaz. Ustaz kan menjelaskan bahwa tidak hanya penghasilan dari anaknya saja yang dibagi hasil, dari induknya juga kalau misalkan ada harus dibagi hasil Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kalau misalkan saya membeli ekor kambing, induknya itu 10 juta Ustaz. Kemudian dalam keadaan masih produktif Ustaz. Kemudian beberapa tahun kemudian dijual kambing tersebut dalam keadaan sudah tua, sudah tidak produktif lagi Ustaz. Kemudian waktu dijual itu kan sudah tidak produktif lagi, jadi harganya itu mengalami penyusutan Ustaz. Apakah kerugian seperti itu ditanggung oleh pemilik atau
juga oleh pengelola Ustaz. Pemilik menanggung harga hewannya turun, pengelola dia mengelola tidak dapat apa-apa. Tentu dari awal dia lihat ini hewannya masih bisa bertambah atau tidak. Kalau sudah tidak, dia akan mengatakan kepada pemilik, saya tidak mau mengelola ini jual aja. Nah, saya nggak dapat apa-apa. Dia nggak bisa beranak lagi, malah beratnya menyusut, harganya turun. Apa yang saya dapatkan? Seperti itu. Jadi pemilik yang menanggung kerugian itu Ustaz ya. Pemilik menanggung kerugian turun. Adapun Iya, pengelola tentu dia tidak dapat apa-apa. Ya Ustaz ya. Maka harusnya dari awal pengelola mengatakan saya tidak mau. Kalau dia mau juga berarti dia hanya bersedekah mengelola gratisan. Karena nggak ada pertambahan. Ya. Nah, Kemudian Dia nggak Ustaz, bayar penyusutannya, dia nggak bayar ya. pengelola. Ya. Kemudian Ustaz, kalau misalnya ada keuntungan waktu penjualan, apakah persentasenya disamakan dengan persentase bagi hasil dari anaknya Ustaz? Misalkan kalau misalkan anaknya itu 50% masing-masing, kemudian induknya juga apakah harus sama atau boleh beda, misalkan induknya itu 40 untuk pengelola, 50 untuk pemilik, apakah boleh beda Ustaz? Harus sama semua pertambahan. Apakah 45, 65 atau 50, 50 dari awal setiap pertambahan seperti itu. Mau anak yang bertambah, mau berat yang bertambah, dan seterusnya. Ya Ustaz ya. Ya syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Pak Kaden di Cianjur, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan tentunya juga ini ilmu untuk kita bersama yang barangkali punya persoalan yang sama ataupun hal yang sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Kaden di Cianjur. Untuk antum yang ingin langsung bersoal jawab seperti saudara kita yang di Cianjur tadi, silahkan ke 0811 755 0606 melalui telepon langsung dan pastikan sinyalnya bagus di tempat Anda dan juga kondisikan untuk pesawat teleponnya lebih fokus dan mengecilkan volume televisinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya Ustaz, Ana punya aplikasi bank yang memudahkan bertransaksi untuk beli online. Tapi tetangga malah minta bantuan untuk dibantu juga, dari situlah mereka mulai banyak dan seperti tadi melebihkan uang transfer dan juga kadang beli token listrik dan pulsa. Bagaimana hukumnya Ana menerima uang yang orang transfer dan melebihkan uangnya dengan alasan untuk terima kasih kepada Ana? Afwan, bagaimana cara untuk menolak uang lebih tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah Ustaz. Dia halal karena itu uang transfer bukan uang riba. Nah. Itu akad pengiriman itu, dia para ulama mengatakan dia bukan akad pinjaman, tetapi dia akad yang baru. Dan hukum asal itu yang dikuatkan oleh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Fatlan dalam disertasi beliau, dan itu juga yang jadi pilihan ulama Majma' Al-Fiqh Al-Islami, bahwa transfer bank itu bukan pinjaman, bukan wakalah, tetapi akad yang baru. Tidak ada contoh akadnya dalam syariat. Dan bila terbebas dari gharar, riba dan zalim, dia boleh, dan itu boleh. Nah. Maka boleh Anda kenakan biaya tetap Rp2.000 atau Rp2.500 selain biaya antar bank tadi, atau Anda terapkan Rp5.000 setiap transferan, boleh. Nah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kepada saudara kita yang dengan bertanya. dengan syarat uangnya diterima dahulu. Baik, Ustaz. Tidak boleh Anda talangin. Kalau Anda transferkan terlebih dahulu, uangnya belum Anda terima, berarti Anda menalangin. Baik. Kalau nalangin, Anda tidak boleh mendapat keuntungan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai uang lebih yang diberikan.
dari bantuannya kepada saudara-saudaranya untuk beli token listrik ataupun semacamnya dari aplikasi yang sudah dimudahkan yang ada. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dan kita juga tunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606. Dan untuk antum yang menyaksikan kita lewat aplikasi Asil App juga bisa melakukan hal yang sama dengan nomor telepon yang sama juga atau mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita bolehkah kita memakai rekening pribadi untuk meminta dana sosial ataupun kepentingan dakwah? Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Dan rekeningnya juga rekening dari bank konvensional. Ketika salah seorang yang ada di jamaah ataupun di grup WhatsApp dana sosial ataupun dakwah yang kita kelola menjapri dan menasihati kenapa tidak memakai rekening bank syariah saja, adminnya menjawab dengan alasan belum bisa dibuka rekening syariah dan belum ada dana untuk itu. Apakah hal ini dibenarkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Tidak ada yang membenarkan berbuat riba, akhi. Karena ketika seseorang mau individu, mau lembaga membuka rekening di bank konvensional, ketika dia membuka rekening ada formulir syarat dan ketentuan yang dia harus tanda tangani. Di antara poin syarat itu bahwa pemilik rekening ini mendapat pertambahan atau dapatkan bunga. Ketika dia setuju dan ditandatangani, tentu dia sudah berbuat riba walau belum ada uang yang masuk. Karena Allah mengharamkan riba, dia menyetujuinya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk kebutuhan dakwah, tidak boleh menggunakan nama pribadi. Siapa yang akan mengaudit Anda? Ya. Kalau untuk kebutuhan dakwah, gunakan lembaga khusus. Kalau dakwah itu adalah Yayasan X, punya program dakwah A, B, C, D. Lalu dia mengumpulkan dana untuk yayasannya. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Yayasan X ingin menyalurkan dananya kepada dakwah di pedalaman umpamanya, ini dia tidak boleh mengumpulkannya karena itu bukan kegiatan dia. Dia hanya menyalurkan. Ya. Maka ini harus melalui lembaga resmi, yaitu lembaga amil zakat. Yang itu lembaganya diaudit oleh pemerintahan, oleh negara, oleh Kemenak, dan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Agar dana para donatur tidak hilang sia-sia. Ada yang dari pihak negara yang mengecek dan memeriksa benarkah sudah disalurkan atau tidak. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk yayasan dakwah ataupun sosial yang menggunakan rekening pribadi ya, apalagi dari bank konvensional seperti yang sudah dinasihatkan dan dijawab oleh guru kita. Mudah-mudahan diberikan kepahaman untuk yang bertanya soalan ini ataupun saudara-saudara kita yang memiliki persoalan yang sama dengan hal ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Cilegon. Ya, silakan di Cilegon hamba Allah pertanyaannya kepada Ustadz. Fadhal Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mohon penjelasannya Ustadz. Saya punya sejumlah uang, tapi uang itu mau saya kasihin untuk biaya pendidikan anak Ustadz dari suami yang udah cerai. Gimana itu Ustadz? Apakah saya harus izin sama suami yang sekarang? Atau saya harus lebih maksudnya apa harus saya infakkan ke masjid atau untuk biaya anak gitu Ustadz prioritasnya? Saya ingin membantu suami
yang udah cerai. Iya, anak tidak pernah selamanya cerai. Yang Anda cerai hanya dengan bapaknya. Yang anak selamanya anak Anda di dunia sampai di akhirat. Maka kalau Anda punya kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah, Anda ingin berikan kepada anak Anda, itu sebuah kewajiban. Ya, sekedar berdiskusi dengan suami yang sekarang tidak ada masalah. Tapi meminta izin beliau, tidak ada kewajiban Anda. Sekedar berdiskusi, ya, tidak ada masalah. Itu suatu hal yang bagus. Dia mungkin bisa mengarahkan bagaimana yang lebih baik. Wabillahi itu. Nah, Ya, baik Ibu. syukron Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu di Cilegon mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi dan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan serta solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban juga atau ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita dari Sulawesi Selatan dari Ibu Sumaya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, jika pensiunan PNS itu meninggal dunia, maka pemerintah atau Taspen akan memberikan uang duka wafat, santunan sekaligus dan juga gaji janda, dalam tanda kurung gaji bulanan untuk istri. Apakah uang tersebut harus dibagi waris sesuai syariat Islam atau hanya untuk istri sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, Ustaz? Nah, ketentuan undang-undang hanya dana yang subsidi dari pemerintah, dari Taspen. Mana dana subsidinya? Itu dana duka. Adapun yang bulanan itu terdiri dari komponen gaji suami itu. Gaji beliau dipotong sebanyak 7%. Yang subsidi lembaga instansi pemerintahan hanya sekitar 4%. Yang 7% itu dibagi waris karena harta suami. Dan dia meninggal. Adapun yang subsidi tadi, ya itu mengikuti aturan dari Taspen tadi, yaitu untuk istri selagi istri belum menikah dan untuk anak selagi anak berumur di bawah 23 tahun kalau saya tidak salah. Bila syarat tidak terpenuhi, maka tentu tidak milik istri, tidak milik anak, diberikan lagi ke negara atau diberikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. nah, taib. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada Ibu yang bertanya dari Sulawesi Selatan ya Ibu Sumaya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan juga ilmu untuk Ibu dan diberikan kemudahan juga untuk hal ini dalam membaginya. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di 081175506606 untuk antum yang mau nelfon langsung di nomor tersebut melalui telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp. Silahkan dan pastikan sinyal bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Anda punya toko kelontong barang-barang harian dan ada juga dari barang-barang tersebut yang stok lama dan stok baru. Pertanyaannya, Ustaz, bolehkah Anda menjual barang-barang stok lama itu dengan harga baru, Ustaz? Nah, boleh, tetapi kalau barangnya kan berbeda kepada urufnya, di mana barang yang stok baru dengan stok lama harganya berbeda, terutama untuk sesuatu yang ada expirednya seperti makanan. Maka yang expirednya sudah dekat untuk Anda sampaikan, mau harganya sama tidak ada masalah, tapi wajib Anda sampaikan ini expirednya sebulan lagi, coba perhatikan ya, karena khawatir dia beli dan dia ternyata minyak goreng namanya belum dipakai, dan ternyata masuk masa expirednya. Ya, tentu kasihan dia. Anda ikut menipunya. Wabillahi taufiq. Baik.
Syukron, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya untuk persoalan barang lama dijual dengan harga stok baru. Yang mudah-mudahan ini menjadi kepahaman juga untuk yang punya persoalan sama. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya makan dengan bayar 100.000 tapi bisa makan semuanya? Dengan istilah sekarang, bayar 100.000 all you can eat, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah, bisa Anda makan semuanya. Luar biasa. Saya khawatir habis dari situ Anda penuh, perutnya nggak bisa jalan. Atau dirawat, Ustaz ya. Yang Anda makan tentu yang sesuai dengan kebutuhan perut Anda. Anda timbang-timbanglah perut Anda ini kira-kira dengan 100.000 cukup nggak makanan di situ dengan nilai 100.000 atau kemurahan atau kemahalan. Lihatlah, kalau harganya tidak jauh beda-beda 5%, 3% di atas atau di bawah, itu gharornya kecil, tidak apa-apa. Baik. Tapi kalau biasanya Anda makan cukup 20.000, tentu Anda nggak bakal mau bayar 100.000. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Sehingga gharornya pun menjadi kecil. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini, khususnya untuk persoalan yang ini, untuk makan all you can eat ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan juga nasihat untuk kita bersama di pagi hari ini untuk lebih berhati-hati dan waspada dari persoalan tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu telepon antum di 081175506606 yang ingin langsung menelpon dan memberikan pertanyaan kepada guru kita untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah akan langsung dijawab dari pertanyaan-pertanyaan antum. Pastikan juga tidak kita bosan mengulangi untuk lebih cari sinyal yang bagus, dan pastikan juga pesawat telepon Anda bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya tentunya untuk mengecilkan volume televisinya biar tidak feedback ataupun storing yang terjadi antara koneksi kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya menggambar makhluk bernyawa dengan menggunakan kecerdasan buatan, Ustaz? Dalam istilah sekarang AI, Ustaz, artificial intelligence. Nah, Ustaz. Sama dengan Anda menggambar karena Anda menyuruh dia. Dia menyuruh dengan yang melakukan sama berdosanya. Nah. Karena yang melakukan langsung ini tidak memiliki taklif, bukan manusia, maka tentu tidak ada dosa dan pahala bagi dia. Baik dosa dan pahalanya kembali kepada yang menyuruh. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya mengenai artificial intelligence ya, menggambar dengan menggunakan kecerdasan buatan ataupun AI ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dalam menggunakan hal ini dan untuk hal-hal yang memang dibenarkan syariat dan bermanfaat untuk khalayak ramai tentunya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari layanan WhatsApp kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya adalah pasangan yang baru menikah, Ustaz. Ketika berkunjung ke rumah teman, sempat dinasehati seperti ini, Ustaz. Kalau tidak meminjam dan tidak berhutang, kapan lagi kita akan punya barang-barang yang ada di rumah? Seperti lemari, kemudian meja TV, rak susun untuk piring, dan semacamnya. Jadi ditekankan dengan penghasilan gaji suami yang saat ini itu tidak memungkinkan untuk memiliki barang-barang tersebut. Ana jadi kepikiran, benar juga kata teman ini, kalau tidak berhutang tidak akan memiliki barang-barang tersebut untuk di rumah. Apakah boleh kita menuruti nasihat dari teman ini, Ustadz, untuk memiliki barang-barang tersebut, atau ada cara lain yang dibenarkan oleh syariat? Syukran Ustadz untuk nasihatnya, barakallahu fiik. Ya, cari teman-teman yang baik. Ini memberikan penjerumusan. Berhutang masa sekarang susah mencari berhutang yang halal. Yang ada hutang dengan riba. Lebih baik mana di rumah Anda penuh dengan barang yang dibutuhkan, tapi Anda dikejar debt collector setiap saat, daripada tidak punya.
Pilih Anda mau setiap hari dikejar debt collector, ya. Nah, Tidak pun debt collector, Anda berhutang ke orang, ya wajib dibayar dan dia bukan akan nagih. Kalau debt collector dengan preman, dengan bahasa kasar, kalau yang nagih dengan bahasa yang baik, tapi tetap nagih dia. Haknya dia haram Anda ambil. Maka lebih baik apa adanya. Ya. Lihatlah rumah Nabi SAW, lihat rumah Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, apa yang ada di rumah beliau? Kan bisa Anda lihat di googling bagaimana rumah Rasulullah, luasnya dan apa isinya. Ya, tidak ada kecuali tempat makan berdua, dua, kemudian tidak ada yang lain-lain macam-macam. Ada lemari rak susu, tidak ada. Dan beliau adalah orang manusia yang terbaik di muka bumi ini. Maka jangan membuka pintu hutang dalam awal kehidupan rumah tangga Anda. Contoh orang-orang yang stres, dikejar-kejar oleh hutang, baik hutang yang halal, apalagi hutang yang riba, banyak di sekitaran Anda. Coba tanya ke teman Anda yang mengusulkan itu. Kamu nyaman berhutang? baik. Apa gunanya Anda memiliki barang tapi hidup tidak nyaman? Keluar dari rumah tidak berani. Jangan-jangan nanti bertemu dengan orang yang berikan hutang tadi. Setiap ada ketuk pintu Anda tidak berani buka. Jangan-jangan debt collector dari pihak yang tempat Anda berhutang datang menagih. Enak hidup seperti itu. Handphone Anda berdering, nomor tidak dikenal, Anda ketakutan. Jangan-jangan pihak debt collector yang menelpon atau pihak tempat Anda berhutang. Tapi kalau Anda tidak memiliki hutang, ya, hidup Anda nyaman. Anda suami meninggalkan istri di rumah pun nyaman. Gak ada debt collector yang akan nyamperin, yang akan menyatroni rumah Anda. Ya, walau hanya ada kasur seadanya, ya, bantal, kemudian kompor pun masih ada kompor minyak, tentu lebih tidak ada masalah. Kalau tidak kompor itu tidak perlu beli dengan berhutang. Peralatan yang murah, yang tradisional nggak perlu beli berhutang. Baik. Allah barik fiik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya dan juga jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang mempunyai teman yang menasihati dengan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan dan tidak dituruti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan juga kepahaman untuk kita bersama dan nasihat juga untuk kita bersama untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman dan lebih berhati-hati juga dalam menjalankan nasihat-nasihat teman yang sekiranya itu menyulitkan kita dalam kehidupan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana menasehati orang rumah yang selalu belanja di marketplace atau belanja online itu terkait kebutuhan baju dan juga semacamnya. Sudah sering dinasehati bahwa pengeluaran setiap bulannya itu bisa membengkak karena kebutuhan yang tersebut. Padahal di lemari sudah hampir penuh Ustadz. Ketika dinasehati dengan ceramah-ceramah Ustadz yang notabene-nya lebih berhati-hati dengan barang-barang ini akan dihisap, tetapi tetap saja dari bulan ke bulan ada saja tanggungan yang mesti dibayar dari pakaian dan juga baju yang dipesan dari marketplace. Syukron Ustaz untuk jawabannya. Nah, Ustaz. Itu memang sifatnya perempuan. Ya, itu memang butuh edukasi. Tidak istri Anda, tidak istri Fulan dan Alan. Memang sifat perempuan itu adalah memang gampang belanja. Ya. Akan tetapi bagi orang yang mengerti dan faham bahwa setiap barang yang dia miliki akan dihisab. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Apakah didapatkan dari cara yang halal atau tidak? Kalau caranya halal, uangnya halal,
digunakan sesuai atau tidak. Bila hanya untuk pajangan-pajangan saja, ya, tentu akan mendapat hisab yang berat karena tidak dibelanjakan untuk sesuatu yang penting. Maka tanamkan keimanan yang baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada istri Anda dan istri-istri kaum muslimin. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Untuk kita bersama, khususnya untuk yang bertanya ya mengenai persoalan ini, mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan kemudahan dari persoalan yang disampaikan tadi. Dan juga nasihat untuk para istri di rumah dan juga untuk para suami lebih bijak dalam menasihati istrinya untuk hal ataupun poin-poin yang seperti yang sudah disampaikan guru kita tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya, Ustadz. Ana punya usaha catering khusus untuk anak-anak TK, Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah Ana memberikan makanan untuk anak-anak TK dengan bentuk karakter? Dengan permintaan juga dari sebagian orang tua yang anaknya terkadang malas makan dari hal yang sudah diberikan. Karakter yang dibuat seperti Doraemon, kemudian Hello Kitty dan semacamnya, Ustadz. Dan juga tokoh-tokoh kartun lainnya. Apakah hal seperti ini dibenarkan, Ustadz, untuk catering Ana? Kalau tidak, apa nasihatnya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ini yang membuatnya berdosa, tentunya membuat makhluk Allah. Nah. Tetapi buat karakter yang lain, buat bentuknya bola, buat bentuknya mobil, buat bentuknya kayak buah-buahan, ya, itu sehingga lebih menarik. Wallahu a'lam. Adapun karakter tadi, ya, untuk Anda berdosa. Bagi mereka enggak berdosa. Karena bagi mereka itu adalah mainan yang pun akan dimakan. Tapi bagi Anda yang membuatnya, Anda berdosa. Buat bentuknya seperti bentuk gunung, bentuk rumah, sehingga dia merasa superior. Saya makan rumah, Masya Allah, Bismillah. Kamu makan gunung, Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan jawabannya. Dari ibu yang bertanya, sepertinya punya usaha catering yang disampaikan oleh pelanggan ataupun customer-nya untuk anak-anak yang malas makan ya. Dirubah saja bentuk karakternya menjadi hal-hal yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, atau bentuk pohon juga bisa, ataupun rumah dan semacamnya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Kita coba jawab pertanyaan di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Hamba Allah di Bekasi. Iya, hamba Allah di Bekasi. Tafadhol pertanyaan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya terkait usaha bersama. Karena invest modal di teman yang menjalankan usaha sembako sejak 2017-2018, tapi sejak awal dia sudah mangkir, tidak pernah memberikan bagi hasil pada Ana sampai saat ini, dan dananya cukup besar, sekitar 40 atau 50 jutaan. Nah, mengacu pada harga emas yang sudah sangat tinggi inflasinya, Ustaz, apakah bisa kita tagih beserta dengan hitungan per gram emas saat ini? Saat itu kan 2018 emas masih sekitar 700-800 ribuan, sekarang sudah 2 kali lipat, Ustaz, 1,6 sampai 1,7. Bolehkah kita nagih uang dengan beserta inflasi emas tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, berarti dia tidak amanah berprestasi, sudah tidak online lagi. Boleh Anda lakukan bila itu muncul karena ketidakmanahannya, ya, Anda boleh menagihkan modal yang Anda store karena dia berubah menjadi pinjaman dengan kondisi yang pemegang dana menerima dana untuk dikelola tidak amanah. Wabillahi taufik. Boleh juga dikonversi dengan emas. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, hamba Allah di Bekasi, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Dan untuk antum yang barangkali sama dengan persoalan tersebut, juga bisa langsung menelpon dengan pertanyaan antum di 081175500606. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Taib, kita coba lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau bertanya, bagaimana hukum bekerja di tempat yang perusahaan ada setoran uang setiap bulannya ke pihak yang berwajib? Pihak media, apakah termasuk riswah? Riswah Ustadz. Haramkah bekerja di tempat seperti ini Ustadz? Jazakumullahu khairan. Tak paham saya, coba ini. Anda ulangi pertanyaan Ustadz. Bagaimana hukum bekerja di tempat yang perusahaan ada setoran uang setiap bulannya ke pihak kepolisian, pihak media? Apakah termasuk riswah Ustadz? Dan haramkah bekerja di tempat seperti ini Ustadz? Jazakallah khair. Ya, bila kepada pihak kepolisian, saya kira tidak ada aturan di negara Republik Indonesia sebuah perusahaan harus setor uang, menyerahkan uang ke pihak kepolisian. Ya, yang ada pajak ke negara. Maka hal ini tentu bagian dari riswah. Dan hukumnya bagi perusahaannya berdosa memberi riswah, bagi oknum polisinya tadi yang menerima riswah, dia juga berdosa dan diancam oleh Nabi SAW pemberi dan penerimanya berada dalam neraka. Adapun karyawan yang bekerja di perusahaan tadi, kalau dia bukan yang ditunjuk untuk menyerahkan dana tadi, tidak ada masalah. Kalau dia di bagian yang lain yang tidak ada hubungan dengan itu, dia bekerja di pekerjaannya yang halal. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya dari pertanyaan saudara kita. Mudah-mudahan ini menjadi kepahaman untuk kita bersama dan juga ilmu untuk kita di kesempatan hari ini. Untuk antum yang ingin menelpon langsung silahkan. Kita ingatkan kembali di 081175500606 yang punya permasalahan seputar muamalah kontemporer tentunya. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari layanan WhatsApp kita sembari kita tunggu telepon antum di nomor yang sama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bolehkah bekerja di perusahaan pengacara? Di perusahaan. Ustadz, bolehkah bekerja di kantor pengacara ataupun advokat yang rata-rata mengurus sengketa tanah, Ustadz? Terkadang sengketa tanah ini tidak jelas bagaimana ataupun seperti apa peruntungannya ataupun penyelesaiannya. Terkadang kita juga ikut menyelesaikan hal-hal yang jelas-jelas sudah sengketa, Ustadz. Semisal tanah dari sebuah perusahaan A dan perusahaan B yang punya permasalahan, sudah jelas-jelas permasalahannya tanah A sebenarnya yang benar, tetapi tetap pengacara ataupun tempat kita bekerja memenangkan perusahaan B. Bagaimana hukum kita bekerja di sini Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron Ustadz. Kalau Anda bekerja di tempat yang mereka memenangkan yang bayar, bukan yang benar. Kalau Anda tahu kantor pengacara itu hanya mau membantu yang benar, dia pelajari dulu kasus kliennya ini. Bila dia yakini kliennya berada pada pihak yang benar dan terzalimi, ya, baru dia perjuangkan dan dia minta fee atas kegiatan tersebut. Maka ini bagi dia halal dan Anda bekerja di sana pun halal. Tapi bila Anda berada di kantor pengacara di law firm yang dia akan berpihak kepada yang bayar, bukan kepada yang benar, haram Anda bekerja di sana. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya di kesempatan hari ini mengenai pekerjaannya di sebuah kantor pengacara ataupun advokat ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih menjadikan kehati-hatian kita dalam bekerja ataupun tempat bekerja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, bolehkah kita melakukan perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami Ustadz, khususnya dari pihak istri? Nah Ustadz. Wallahu a'lam, tanyalah ke Ustaz yang lain.
Baik. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan ibu yang bertanya ataupun saudari kita yang bertanya untuk persoalan ini bisa mendapatkan jawaban dari ustaz-ustaz atau guru-guru kita yang lain dari pembahasan terkait bab nikah barangkali ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya monetisasi akun baik itu dakwah ataupun sosial dari YouTube Ustadz? Apakah penghasilan atau uangnya itu halal dipergunakan untuk kepentingan dakwah dan sosial tadi Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, ketika akun Anda menyampaikan dakwah, itu suatu hal yang baik, Anda berpahala. Tetapi ketika dimonetisasi, itu otomatis akun tadi pada konten-konten dakwah tadi akan berseliweran iklan-iklan. Ada yang haram, ada yang halal. Ada yang menggunakan artis-artis yang membuka aurat, ada musik, ya, atau kadang barangnya pun haram, ada rokok dan macam-macam. Tentu uangnya haram. Tentu akun Anda akan terkena yang haram. Masalah ini tentu Anda lihat mana yang lebih besar maslahat dan mudaratnya. Adapun dimonetisasi uangnya, kalau untuk kemaslahatan dakwah tidak ada masalah. Memang, tapi tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi karena ini uang berasal dari sesuatu yang haram. Tapi digunakan untuk membantu fakir miskin atau untuk dakwah, silahkan. Tapi Anda ambil untuk pribadi Anda, hukumnya tidak boleh. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara kita yang bertanya untuk monetisasi akun YouTube ya dari dakwah ataupun sosial bisa paham dari jawaban Ustaz, ataupun persoalan ini juga banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang bertanya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan, juga nasihat dari guru kita tadi. Kita coba jawab pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di 081175500606 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Kita coba jawab yang ada di layanan WhatsApp kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, mohon nasihatnya atau jawabannya dari saudara kita yang bertanya. Apakah benar Ustadz ada hadis yang mengatakan kalau kita menerima pengembalian barang yang sudah dibeli dari saudara kita, itu Allah akan menutup dan mengampuni dosa-dosa kita di hari kiamat? Seperti ada hadis yang saya dengar dan saya baca di sebuah media sosial, jika seorang membeli baju atau pakaian sudah dibawa pulang, tapi ketika sampai di rumah tidak suka ataupun kurang suka, dikembalikan kepada pembeli, dan pembeli menerima pengembaliannya tanpa syarat apapun, dan pembeli insya Allah akan mendapat ampunan dan ditutup aibnya di hari kiamat, seperti kata hadis tersebut. Mohon jawabannya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah Ustaz. Ya, hadisnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqala Allah athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim, niscaya Allah akan hapus dosa-dosanya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, dan hadisnya juga mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan ataupun klarifikasi antum yang membaca hadis ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dan masih menunggu telepon antum di 081175500606. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ummu Zahra di Riau. Ya, Ummu Zahra, silahkan pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, terima kasih. Ini Ustaz, di tempat kami itu kalau ada dari salah satu orang warga yang meninggal, maka di rumah yang lain, di rumah tetangga itu memasak untuk keluarga orang yang meninggal itu Ustaz. Dan uangnya diambil dari hasil dikumpulkan hasil sosial lah gitu. Dan terus berasnya diambil dari rumah orang yang meninggal tadi. Itu kesepakatan bersama.
Dan orang yang memasak itu karena bikin sambal itu cukup banyak, itu ada lebih kurang 10 atau 12 orang. Setelah selesai memasak, mau masakan diantar ke rumah orang yang meninggal, terus disisakan untuk para pemasak ini, umpamanya 3 atau 2 potong per orangnya. Apakah hal yang seperti ini diperbolehkan, Ustaz, dan apakah kita boleh memakannya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dananya sumbangan sosial para warga. Nah, Ustaz. Kalau begitu boleh, tidak ada masalah. Mereka tolong-menolong, membantu, meringankan beban warga yang terkena musibah untuk memberikan makan kepada keluarganya, dan yang memasak bekerja tentu mendapatkan fee dari pekerjaannya dalam bentuk makanan juga boleh. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan Ummu Zahra. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan kepahaman untuk Ummu dan kita bersama di hari ini. Kita coba di belakang Ummu Zahra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Hadi di Bekasi. Ya, silakan, Pak Adi di Bekasi. Ya, saya mau nanya nih, Ustaz. Ya, saya tempoh hari kan pernah akad jual beli kredit sama orang. Saya mengkreditkan HP kepada orang dengan klausul pembayaran 6 bulan, dan kalau ada denda keterlambatan tidak ada, kalau tidak bayar telat tidak ada denda keterlambatan. Di pas dia mau bayar cicilan pertama, terus dia bayarnya kayak mau enggak gitu. Cuma saya bilang gini, kalau memang kamu nggak mampu, mending balik aja lah HP-nya gitu, daripada kamu berat bayarnya. Balikin lagi aja HP-nya daripada kamu berat. Nah, kalau begini gimana, Tad? Boleh nggak kalau memang dia mau benar-benar mau ngebalikin HP itu, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, cuman Anda dirugikan. Ya, HP bekas dengan HP baru tentu Anda dirugikan. Maka seharusnya ketika Anda menjual tidak tunai, minta jaminan. Ya, seperti umpamanya beli HP-nya bersama harganya motornya, minta BPKB motornya, dan minta dia menulis surat kuasa jual kepada Anda bila dia tidak melakukan pembayaran uang prestasi, surat perjanjian di atas materai. Nah, itu aman. Jadi mau enggak, karena HP itu sudah milik dia. Kecuali HP milik dia tadi itu dia jaminkan ke Anda. Sekarang dia pakai, berarti kan enggak dijaminkan. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari Adi di Bekasi, yang mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan kepahaman serta pelajaran juga untuk kedepannya untuk persoalan jual beli ataupun kredit HP ini ya, apalagi dengan teman ataupun saudara. Baik, kita masih menunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bergabung di sini untuk bertanya seputar muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah akan langsung dijawab dari pertanyaan yang antum sampaikan melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dijaga Allah. Ustaz mau bertanya, bagaimana harta hasil usaha keringat istri kalau suaminya meninggal? Apakah harta tersebut termasuk harta waris atau tidak? Malah waktu istri cari uang itu atas nama suami, atas izin suami, barangkali atas izin suami dari istri, Ustaz. Nah, Ustaz. Itu milik istri, tidak dibagi waris. Nah. Dan tidak pernah ada izin berarti harus ngasih uang ke dia. Anda minta izin seseorang, izin lewat di sini ya, minta uang dia. Uang palak namanya. Apakah suami juga memalak istri? Karena saya izinkan berikan
hasil pendapatanmu 20% setiap dapat. Ada setorannya. Ustaz. Ini kasihan istri sudahlah dipajakin pemerintah, di rumah suaminya juga manjakin. Allahul musta'an wa la hituklan. Padahal dua-duanya berkewajiban. Pemerintah berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, mau laki mau perempuan. Suami berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada istrinya. Tapi sekarang dua-duanya menjadi monster palak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk saudara kita ini. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Hamba Allah dari Bandung. Ya, silakan Ibu pertanyaannya kepada Ustadz. Ustaz, anak ingin bertanya. Anak dititipi emas oleh ibu anak. Sebelumnya bilang kalau emas ini dititipkan karena bu anak takut akan bermudah-mudah untuk menggadaikan karena sebelumnya sudah pernah terjadi 2 kali. Nah, pada Allah saat ini ibu anak sedang merenovasi rumah. Atapnya ketika sudah dibongkar dan dilihat ternyata harus diganti karena khawatir akan rubuh. Nah, dalam prosesnya pada Allah ternyata uangnya kurang dan beliau meminta emasnya kembali untuk digadaikan. Sebelumnya sudah menyampaikan bagaimana kalau dijual saja karena akan membuka hutang riba baru dengan digadaikan. Tapi tetap ingin digadaikan. Nah, apakah jika saya mengembalikan emas tersebut kepada ibu anak itu, anak akan ikut terkena dosanya dan apakah ada solusi lain gitu ketika misalkan sempat mencarikan orang untuk bisa meminjamkan uang dengan jaminannya emas itu pun tidak menemukan gitu, dan jadinya itu nanti akan ditebus lagi emasnya di pegadaian ketika sudah ada yang mengontrak, sedangkan mengontrak ini belum ada, tapi sekarang sedang direnovasi gitu, rumahnya dan sudah dibongkar gitu. Jadi dan kondisinya saat ini Bu Ana juga sedang tinggal di rumah situ gitu. Nah, begitu saja. Syukran juga kalau khairan. Ya, orang boleh berhutang kalau dia tidak mampu. Ini orang tua Anda kaya raya, punya emas. Ya, bagi dia tidak boleh. Nabi berlindung dari berhutang, apalagi hutang riba. Haram bagi Anda menyerahkannya kepada ibu Anda untuk dia gadaikan. Kewajiban Anda, udah ibu tinggal duduk aja di rumah biar saya yang ngurus semuanya. Anda jualkan emasnya, kemudian Anda suruh tukang renovasi, setelah selesai dibayar. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudari kita yang bertanya tadi mengenai renovasi rumah dan juga emas yang dimiliki oleh orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan kepahaman untuk kita bersama. Dan sepertinya itu telepon terakhir yang bisa kita terima untuk hari ini, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu di kesempatan berikutnya. Seperti biasa, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita untuk hari ini. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Menyelamatkan diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai dari murka Allah akibat mereka melakukan dosa besar merupakan kewajiban dan merupakan bentuk cinta kasih sayang Anda kepada diri dan mereka. Maka selalulah lakukan yang aman dunia akhirat Anda dan mereka. Wallahu a'lam taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Nasihat penutup termasuk juga, dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi.
melalui telepon yang sudah antum tanyakan di 081175500606. Syukran wa jazakallah khairan untuk guru kita atas ilmu dan waktunya, dan barakallahu fiik untuk antum yang sudah bergabung di 081175500606. Semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya atau di pekan depan di hari dan jam yang sama, tentunya di Asil TV kita bisa kembali bersama guru kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di nomor yang sama. Jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satunya dengan menyaksikan tayangan-tayangan bermanfaat di Asil TV dan juga Asil App yang sudah antum download tentunya. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara, aku lu qauli haza, wastaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.